Anda kembali menyaksikan Kompas Bisnis. Saudara, putusan PN Niaga Semarang yang menyatakan perusahaan raksasa tekstil yaitu Sri Rejeki atau Sritex Pilot berimbas pada kekhawatiran karyawan yang hidup dari bekerja di Sritex. Lalu apa dampak dari putusan ini bagi perusahaan dan juga karyawan? Sudah bergabung founder smartlegal.id Bimo Prasetyo bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak Bimo, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Pak Bimo, ini secara awam apa sih bedanya bangkrut dan pilot dalam hal operasional di pabrik begitu? Ya, baik. Memang kadang ada salah kaprah atau miskonsepsi ya tentang pilot dengan bangkrut ini. Bangkrut ini kan sebenarnya adalah kondisi di mana perusahaan itu operasional terganggu ya karena keuangannya tidak ada aset lagi gitu ya, sehingga operasional tidak bisa berjalan. Sedangkan pilot ini kadang perusahaan yang masih going concern, masih sehat, itu bisa diputus pilot oleh pengadilan akibat ada dua tagihan ya setidaknya yang dua dua tagihan dari kreditur yang jatuh tempo dan belum dibayarkan. Nah, ini yang kemudian memungkinkan pengadilan menjatuhkan putusan pilot terhadap perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ini bagaimana sebetulnya proses sampai perusahaan dinyatakan pilot? Lalu apa bedanya dengan PKPU? Oh, oke. Jadi kalau kondisi pilot ini adalah sita umum di mana nanti ada kurator yang ditunjuk pengadilan untuk melakukan penjualan aset ya guna melakukan pembayaran kepada para kreditornya. Sedangkan kondisi PKPU ini di mana masih ada ruang membuat kesepakatan dengan para krediturnya ya, bagaimana mekanisme penyelesaian. Jadi ada pertemuan merestrukturisasi hutang-hutangnya ya. Dan kalau lihat dari kasusnya sendiri sebenarnya kan ada putusan homologasi ini sebenarnya putusan perdamaian Hmm. ya. Jadi sebenarnya apa dibuat mungkin lebih mundur ya atau schedule-nya dibagi jadi lebih memudahkan cash flow dan sebagainya. Nah, kalau kemudian PKPU ini eh, dilewati dan gagal dilaksanakan, ini yang kemudian bisa berdampak menjadi putusan pilot. Hmm. Langsung dinyatakan pilot. Oke, dengan status Ritex yang saat ini pilot begitu. Lalu bagaimana posisi karyawan di mata perlindungan hukum, Pak Bimo? Kalau saat ini masih ada kasasi ya Hmm. ke Mahkamah Agung terhadap putusan pilot, artinya masih terbuka kemungkinan Mahkamah Agung mencabut status pilotnya. Hmm. Dan saat ini perusahaan juga masih berjalan operasional gitu ya. Kecuali kalau kemudian nanti dinyatakan pilot dan sudah berkekuatan hukum tetap, itu Hmm. baru ada pemenuhan hak-hak karyawan. Tapi ini masih nanti ya kita harus menunggu putusan Mahkamah Agung. Hmm. Oke, ada pemenuhan hak-hak karyawan. Lalu apakah ada perbedaan antara hak karyawan di perusahaan yang bangkrut dan hak karyawan yang di perusahaan yang pilot? Mungkin bisa dijelaskan lebih jelas lagi, Pak Bimo. Oke. Baik. Ya, ini menarik. Jadi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sebenarnya perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang minus gitu ya atau mungkin bisa dikatakan bangkrut bahasa awamnya, itu malah punya ke apa ya kemudahan. Jadi kalau membayarkan pesangon kepada karyawan dia bisa sampai ke setengah ya sepanjang dia bisa membuktikan ada kerugian terus-menerus yang dialami perusahaan dan tidak bisa dilanjutkan operasionalnya. Hmm. Nah, berbeda dengan pilot ya, Hmm. karyawan ini menjadi salah satu kreditur yang diutamakan dan pembayaran perhitungan pesangonnya itu nanti akan secara penuh. Hmm. Jadi tidak eh, ini dimungkin apa namanya dimungkinkan dibayarkan di awal dari penjualan aset-aset perusahaan. Artinya memang dari pesangonnya juga beda ya untuk hak-hak karyawan yang ada di perusahaan yang bangkrut dan juga hak karyawan yang ada di perusahaan yang pilot. Lalu selanjutnya ini bagaimana sebetulnya posisi liability atau kewajiban utang terhadap kreditor? Ya, pastinya kreditur masih memiliki hak tagih ya. Ya, ini yang salah satu upaya saya rasa langkah Presiden ini langkah yang sangat strategis agar ada suntikan dana kepada Sritek karena Hmm. restrukturisasi utang yang sudah disepakati ya antara kreditur dengan Sritek sendiri kalau kemarin tidak berjalan baik, ini bisa jadi butuh suntikan untuk memperkuat cash flow agar bisa dilakukan pembayaran selain untuk menutup operasional. Hmm. Ini akan
agar ada win-win solution seharusnya ya, supaya tidak sampai diteruskan menjadi pilot dan kreditur juga tetap dipenuhi Hmm. eh, hak-haknya. Oke. Kalau kita bicara soal status aset perusahaan antara perusahaan yang pilot dan bangkrut itu sebetulnya bagaimana? Siapa yang berada di lapisan pertama mendapatkan hak aset itu? Oke, sebenarnya kalau perusahaan bangkrut itu opsinya tidak selalu pilot, tapi bisa Hmm. juga pemberesan aset atau likuidasi nutup perusahaan gitu ya. Dan berbeda dengan likuidasi, kalau di pilot ini sebenarnya sudah ada levelnya. Jadi yang pertama itu kreditor separatis yang memegang jaminan ya biasanya bank atau lembaga keuangan. Mereka diberikan hak untuk menjual asetnya selama 3 bulan ya atau masa stay. Kalau tidak berhasil itu diserahkan kepada kurator yang akan menjual aset. Nah, kemudian dari tingkatan yang dibayarkannya itu negara yang pertama. Jadi misalnya pajak, listrik, air dan lain-lain ya tagihan yang ke negara, baru kemudian karyawan ya kreditur yang diutamakan ini untuk dibayarkan, baru kemudian kreditur lainnya. Hmm, Baik, artinya kan memang dari dampak pilotnya perusahaan Sritex ini berdampak terhadap karyawan yang memang itu menjadi sumber mata pencaharian yang bergantung hidupnya terhadap Sritex, apalagi yang sudah bekerja puluhan tahun begitu ya. Dan tentu saja dibutuhkan bantuan dari pemerintah khususnya untuk para karyawan yang terancam juga mengalami PHK. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Kompas Bisnis, Bapak Bimo Prasetyo, founder smartlegal.id. Sehat selalu, Pak Bimo.